Hai semuanya, aku mau sharing tentang membuat to-do list atau reminder dengan notes handphone. Jadi ini bukan tentang gaya-gayaan pakai aplikasi A, B, C, dan D, bukan. Tapi ini tentang caranya kita sebagai IRT yang ngonten gitu ya. Karena banyak banget permasalahan dari teman-teman dan aku juga. Selain kita memang pekerjaan utama adalah kerjaan rumah, kita juga pengen explore hal baru, belajar hal baru lewat kegiatan kita di internet, yaitu ngonten. Baik itu dengan kita membaca, explore ide ngonten, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Nah, mencatat itu adalah sebuah cara untuk menyederhanakan pikiran kita, gitu. Dan ternyata memang gak semudah itu untuk belajar mencatat di kertas gitu ya, di notes. Kita butuh waktu, butuh tempat juga. Misalnya nih, in case kita lagi boboin anak karena rewel gitu kan, kita nggak bisa ya. Ketika dapat ide, kita harus nyari buku dulu, nyari pulpen dan lain sebagainya, mencatat. Nah, pasti ketemu banyak case-case seperti itu kan. Ketika kita di rumah ya sebagai ibu dengan kekeosan yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa digital notes itu sangat penting juga untuk kita. Bukan berarti nulis manual itu nggak penting ya, tetap penting karena sesuai dengan penelitian bahwa itu tetap hal yang bagus untuk melatih kreativitas kita, critical thinking kita dengan mengaktifkan otot-otot dan neuron kita dari tangan ke kepala kita gitu ya dengan cara menulis. Tapi namanya juga perkembangan teknologi gitu ya, dan menyesuaikan dengan kegiatan kita, kesibukan kita, pastinya digital notes itu juga penting. Nah, untuk memaksimalkan itu, jadi aku kasih tahu poin-poinnya, kenapa sih IRT ngonten itu perlu yang namanya to-do list. Jadi yang pertama, biar enggak nyimpen semua di kepala. Jadi istilah kerennya adalah brain dump gitu ya. Jadi kita eee, naruh catatan kecil itu di dalam digital notes kita. Jadi ketika suatu saat kita pengen nge-brainstorming lebih dalam lagi, eksplorasi lagi lebih mudah, gitu. Kemudian yang kedua, biar ngonten itu nggak nunggu mood. Karena brain dump-nya itu udah kekumpul jadi satu folder gitulah ya anggapannya, kepingan-kepingan ide itu udah kekumpul, kita tinggal nyari, oh ide ini yang dipakai hari ini kemudian dieksplorasi jadi suatu bahasan yang bisa dijadiin konten. Jadi kita nggak nunggu yang namanya niat lagi, karena kan udah ada nih, tinggal kita nge-brainstorming. Baik itu dengan membaca artikel di Google, dengan nonton podcast di YouTube, atau sekarang kan lebih sering kita buka apa? Buka AI, Gemini AI, ChatGPT, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, biar bisa memilah gitu ya, mana yang penting, mana yang bisa nanti. Nah, ini nggak mudah sih menurutku ya. Aku melakukan ini, setelah melakukan beberapa waktu gitu. Jadi gini contohnya, buat to do list kan, kemudian setiap hari kan kita, buat halaman yang berbeda. Artinya halaman kalau di Notion ya biasanya halaman satu itu ya hari ini tanggal, 1 Desember gitu misalnya, to do list-nya ada 12. Sampai di pertengahan, di tanggal 15. Itu kan to do list-nya sama ya karena kerjaan sehari-hari ya, hampir sama gitu. Nah, ketika di pertengahan itu baru kita sadar, mana job desk kita yang penting, mana ternyata yang middle, artinya yang di tengah-tengah ya, kalau nggak dikerjain nggak apa-apa, kalau dikerjain bagus, gitu. Jadi baru kita sadar. Jadi di awal itu memang semua masih nyatu ya kalau aku. Kalau sekarang udah pakai teknik yang memisahkan 3 kepentingan, core atau penting, middle, dan boleh-boleh aja gitu. Artinya ketika itu tidak dikerjakan, it's okay, ketika dikerjakan jadi nilai plus gitu. Itu, jadi menurutku poin ketiga ini memang tidak mudah, yaitu memilah mana yang penting, mana yang bisa nanti. Tapi ini ketika sudah ketemu
mana yang penting, to do list yang penting dan yang bisa nanti itu akan mempermudah flow kerja kita dalam sehari-hari. Kemudian yang keempat, biar ada rasa selesai gitu ya, walaupun cuma satu. Kadang to do list-ku kan lumayan ya, karena sosmedku ada beberapa. Jadi ketika udah kecontreng 3 aja to do list, itu aku udah ngerasa aman hari itu. Jadi kayak misalnya Shopee Video udah, TikTok udah, Instagram udah, wah itu lumayan lega rasanya. Jadi malam atau sore itu bisa untuk brainstorming, baca-baca, dan yang lainnya. Ini versi aku yang sudah menjalani lebih dulu. Kalau teman-teman mungkin udah ke checklist satu aja itu rasanya wah pol sih, rasanya kayak oke, aku berhasil melakukan satu hal gitu. Nah teman-teman, jadi ini menurutku adalah sebuah tutorial yang apa ya, istilahnya realistis untuk kita sebagai ibu gitu. Jadi menurutku teman-teman pilih aplikasi apa yang memang paham untuk digunakan ya. Kalau misalnya memang terbiasa menggunakan Notion, silahkan gunakan Notion. Kalau memang belum terbiasa dengan aplikasi Notion, karena di handphone dengan di laptop kan berbeda ya. Kita utamakan yang bisa digunakan di handphone. Kenapa? Handphone itu hampir 12 jam kita pegang sehari. Jadi lebih mudah kita mengaksesnya. Kalau Notion kadang mindah-mindahnya, kalau aku ya di awal-awal, wah mindah-mindahan ini tuh ribet. Kadang aku mencet apa gitu hilang beberapa gitu ya. Kalau misalnya memang terbiasa menggunakan Apple Notes karena mungkin handphonenya iPhone atau sering pakai iPad, bisa pakai Apple Notes karena itu clean banget teman-teman. Tapi sayangnya deviceku itu tidak semuanya Apple, jadi aku kadang masih menggunakan notes bawaan handphone gitu ya, lebih mudah. Seperti tutorial yang aku bawakan hari ini. Jadi disimak caranya membuat to-do list. Ini bisa digunakan di Notion bisa, di Apple Notes bisa, di Notes HP, Samsung, Redmi, dan lain sebagainya juga bisa. Yang penting apa, teman-teman paham apa yang mau ditulis, apa aja poin-poin yang mau ditulis, kemudian yang aku tutorialkan itu adalah juga gimana kita membuat halaman itu menjadi nyaman kita buka. Makanya nanti ada gambarnya, ada warna-warna yang membuat clean untuk dilihat gitu. So, simak tutorialnya ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you. Oke, sekarang buka notes. Teman-teman, kita akan buat yang kayak gini. Terus kasih judul notesnya. Nah, kita buat pemetaan gitu ya untuk setiap job desk yang teman-teman miliki di rumah. Kayak misalnya sebagai IRT, sebagai pengusaha, sebagai content creator. Kemudian tentukan to-do list apa dari yang penting sampai yang receh menurut teman-teman, itu dikasih listnya sesuai pembagian masing-masing. Contohnya kayak yang aku tulis ini, ada home atau cleaning, itu kan bersih-bersih rumah ya, berarti itu job desk. Sebagai IRT itu apa aja dikasih tahu di sana dengan menggunakan fitur checklist, pasti ada ya di notes teman-teman. Kemudian fitur highlighter atau highlight yang ngasih warna pada background font gitu ya. Kayak yang ini aku kasih warna abu-abu untuk unsur yang clean dan estetik ya. Kemudian pakai emoticon. Jadi lebih menarik teman-teman. Ini buatnya sekali aja dan di copy setiap hari. Jadi nanti di dashboardnya itu judulnya itu per tanggal gitu loh teman-teman. Ini digunakan acuan untuk kesehariannya teman-teman. Terus tambahkan quotes atau kata-kata penyemangat atau reminder untuk teman-teman. Tambahin juga foto yang menarik, vision boardnya teman-teman. Selamat mencoba ya.